pemerintah kalah dengan pengusaha. Itu faktanya Pak. Karena faktanya per hari ini minyak goreng masih langka. Kalaupun ada, harganya gila-gilaan Pak, di atas 20.000 semua. Informasi yang saya dapatkan, produksi minyak goreng kita setahun seluruhnya itu 16 miliar liter sampai 20 miliar liter. Konsumsi kita hanya 5,7 miliar liter. Berarti ada 14 juta, 11 sampai 14 juta miliar liter yang diekspor. Yang diekspor, ini catatan nih supaya teman-teman tahu, diekspor. Nah, tapi permasalahannya ya, dengan kita berlimpah CPO, berlimpah minyak goreng ya, tapi faktanya rakyat kita kesulitan ya, karena tidak ada lagi waktu kita untuk berdebat. Ini saatnya 14.000 itu terdeliver oleh rakyat. Bapak umumkan di kita, seluruh rakyat Indonesia menunggu deadline-nya kapan barang ini bisa ditemukan ya. Untuk kepentingan rakyat kita tetap harus berkeliling, itu penting kan, namanya juga wakil rakyat gitu loh. Terus terang saya kecewa Pak ya, karena kebijakan itu menunjukkan pemerintah kalah dengan pengusaha-pengusaha, pemerintah lemah dengan pengusaha-pengusaha. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pak Menteri, yang ingin saya sampaikan, pertama tentu kita akan bicara soal minyak goreng. Terus terang Pak, saya melihat dengan adanya Permendak nomor 11 tahun 2022 yang baru Bapak umumkan berapa hari yang lalu ya, saya melihat pemerintah kalah Pak ya. Kalau saya berpendapat bahwa pemerintah kalah ya, karena dari awal kita rapat terakhir di sini tanggal 31 Januari 2022, saya sudah mengingatkan berulang kali Pak Menteri, jangan sampai kebijakan Permendak nomor 6 tahun 2022 ini menjadi kebijakan macan kertas. Ya, tapi faktanya ya, kebijakan ini ternyata macan kertas. Kebijakan ini tidak bisa menyelesaikan ya permasalahan minyak goreng. Saya lihat memang Pak Menteri luar biasa berkeliling Indonesia mencek yang namanya stok minyak goreng, dan memang faktanya Bapak datang minyak gorengnya ada Pak ya. Bahkan di dapil saya di Padang itu Pak Wali Kota lapor sama saya, beliau menemani Bapak mau berkeliling pasar ya, memang ada, tapi 3 jam setelah Bapak pulang dari pasar itu stok langsung hilang Pak, langsung raib Pak. Itu kenyataannya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Seharusnya kita Pak jangan kalah Pak. Nah, seharusnya Pak ya, tadi kalau kita mendengar paparan Bapak di situ tadi menyatakan bahwa misalnya Sumatera itu stok berlimpah. Nah, seharusnya Pak pemerintah itu dengan Permendak nomor 6 tahun 2022 tinggal memutuskan, Anda perusahaan produsen CPO, perusahaan A diwajibkan DMO dan DPO ke perusahaan minyak goreng A, misalnya tanggung jawab untuk satu provinsi. Nah, kalau nggak jalan kita cek. Kalau CPO-nya nggak jalan, ya pemerintah, bukan Bapak sendiri ya, memang kewenangan Mendak terbatas. Pemerintah harus berani cabut HGU-nya pengusaha kelapa sawit itu. Ya, kalau tidak mengirimkan DMO dan DPO-nya ke perusahaan minyak goreng. Nah, perusahaan minyak goreng pun juga harus dicabut izinnya kalau memang tidak memproduksi sesuai kepentingan rakyat Pak. Itu yang harus dilakukan pemerintah. Karena mohon maaf Pak, kita sudah 6 bulan membahas ini, akhirnya ujung-ujungnya kita kalah Pak. Kita kembali ke maunya pengusaha ya, bukan maunya rakyat ya. Faktanya kita kalah, pemerintah kalah dengan pengusaha. Itu faktanya Pak ya. Lalu Pak, dan dalam 6 bulan ini bukan hanya pemerintah kalah, tapi juga kita juga timbul korban Pak. Ada ibu-ibu yang meninggal di Berau karena ngantri minyak goreng. Ini pukulan besar bagi pemerintah dan juga bagi kami di DPR Pak. Jangan sampai kami berteriak-teriak 6 bulan, memberikan usulan, memberikan masukan sama Bapak, itu juga mubazir. Nah, untuk itu Pak Menteri, seharusnya pemerintah mengambil langkah lebih tegas ya,
bukan mengalah terhadap perusahaan-perusahaan produsen kelapa sawit yang jelas menikmati untung luar biasa. $700 saja mereka sudah untung, Pak. Apalagi sekarang, gitu loh. Mereka sudah kaya raya, konglomerasi. Ya, masa tidak mau rugi sih 20% untuk kepentingan rakyat? Itu yang jadi tuntutan kita. Seharusnya pemerintah konsisten di situ, Pak. Tidak kalah dengan dengan pengusaha-pengusaha itu. Gitu. Kalau Pak Menteri butuh revisi undang-undang, kita di Komisi 6 siap memberikan dukungan politik. Apalagi kalau kita dengar cerita Bapak tadi, ya Menteri Perdagangan sudah jadi macan kertas. Semua di Menperin, semua di Menko Perekonomian. Untuk apa ada Menteri Perdagangan lagi? Kalau semua dibawa ke ratas Menko Perekonomian, seharusnya Menko Perekonomian yang hadir di sini, duduk bersama kami, Pak. Bukan Bapak yang jadi sasaran tembak aja itu loh. Ini saya usulkan Pak Pimpinan, kita harus bahas kembali gimana Menperin itu bisa bareng sama kita. Ya, iya betul. Jangan sampai kita berapat aja sepihak-sepihak. Ya nggak komprehensif. Mendak jadi santapan, tapi ternyata keputusan undang-undang sudah merubah hal itu. Kewenangan sudah bergeser ke Menperin. Bahkan keputusan pun diputuskan oleh Menko Perekonomian. Seharusnya Menko Perekonomian bisa kita undang. Lalu saya ingin sampaikan Pak Menteri, ya terus terang saya kecewa sekali dengan pemerintah, ya bahwa pemerintah saya anggap tidak tegas, ya kalah dengan pengusaha. Akhirnya kita kembali ke keputusan yang lama. Sama yang disampaikan Saudara Mufti, Bapak tolong sampaikan ke kami. Waktu 31 Januari yang lalu saya sudah sampaikan ini jadi macan kertas. Nah hari ini saya juga menyampaikan tanggal berapa sekarang nih? Tanggal 17 Maret. Jangan sampai peraturan menteri yang baru ini juga jadi macan kertas. Kira-kira Pak, nanti Bapak sampaikan saja berapa lama keputusan ini bisa dieksekusi oleh pemerintah, ya. Karena faktanya per hari ini minyak goreng masih langka. Kalaupun ada, harganya gila-gilaan, Pak. Di atas 20.000 semua. Ya. Jadi Bapak datang dengan Pak Kapolri, barang ada. Ya, Bapak keliling, barang ada. Lalu saya ingin mengusulkan pimpinan, ini kan kita akan menghadapi reses, ya, di masa bulan Ramadan. Saya usulkan kita bikin panja saja untuk mendampingi Kemendak, ya, jangan sampai nanti di masa reses kita tidak bisa melakukan fungsi pengawasan kita Kemendak, agar kita bisa bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan bisa memastikan harga bahan pokok sesuai dengan harapan, harga acuan, dan juga minyak goreng ini betul-betul ada dan hadir. Karena terus terang, ini semuanya supaya rakyat tahu, produksi minyak goreng kita itu setahun 20 miliar liter atau 16 miliar liter, Pak Menteri? Kita perlunya 1 tahun itu 5 juta. Ya, itu konsumsi kita. Ya. Kita konsumsi 5,7 miliar liter, baik industri maupun rumah tangga. Bahkan rumah tangga itu kalau tidak salah 327 juta liter. Bapak sudah berhasil bikin 550 juta liter, tapi barangnya tetap gaib. Karena kemungkinan ada mafia, kan itu yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang informasi yang saya dapatkan, produksi minyak goreng kita setahun seluruhnya itu 16 miliar liter sampai 20 miliar liter. Konsumsi kita hanya 5,7 miliar liter. Berarti ada 11 sampai 14 juta miliar liter yang diekspor. Yang diekspor, ini catatan nih supaya teman-teman tahu, diekspor. Nah, tapi permasalahannya, ya, dengan kita berlimpah CPO, berlimpah minyak goreng, ya, tapi faktanya rakyat kita kesulitan. Ya, untuk itu Pak Mendak bersama teman-teman Pak Mendak yang lain, menteri-menteri di kabinet Pak Jokowi harus sama-sama ini duduk bareng mencari solusinya. Nah, saya minta, ya, terus terang saya kecewa dengan kebijakan Bapak, tapi kebijakan sudah diambil, ya silahkan monggo. Tapi saya minta ini berlaku kapan? Kapan bisa dieksekusi? Kapan bisa masyarakat kembali menikmati betul-betul harga di pelapau, di warung, kalau di kampung saya di Lapau tuh Pak, di pasar itu benar-benar rakyat tuh beli minyak curah itu benar-benar 14.000 Pak. Itu kapan? Deadline-nya pemerintah bisa memberikan waktu. Karena kita butuh Pak. Karena konstituen kita, rakyat kita bertanya, apa gunanya si Andre jadi anggota DPR RI Komisi 6 kalau nggak bisa ngawal itu Pak? Itu pertanyaan rakyat. Nah, untuk itu nanti tolong Bapak jawab. Karena tidak ada lagi
waktu kita untuk berdebat. Ini saatnya 14.000 induk terdeliver oleh rakyat. Bapak umumkan di kita, seluruh rakyat Indonesia menunggu deadline-nya kapan barang ini bisa ditemukan. Lalu yang kedua Pak, kalau Bapak memang undang-undang melemahkan Bapak ngomong sama kita perkuat Bapak, kita kasih peluru Bapak, gitu Pak. Itu penting Pak, kita kasih Bapak peluru. Dan saya usulkan pimpinan Pak Ekal, kita bikin panja untuk mendampingi Pak Menteri. Kalau perlu masa reses kita kawal minyak goreng ini, jangan sampai langka, harganya juga jangan sampai mahal. Ya, gitu. Ya, untuk kepentingan rakyat, kita tetap harus berkeliling. Itu penting kan, namanya juga wakil rakyat. Gitulah. Jadi itu saja. Terima kasih ya, pimpinan. Sekali lagi, ya kebijakan Bapak sudah diambil. Terus terang, saya kecewa Pak, ya, karena kebijakan itu menunjukkan pemerintah kalah dengan pengusaha-pengusaha, pemerintah lemah dengan pengusaha-pengusaha, gitu loh. Meskipun Bapak nggak bisa cabut HGU, gitu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.